Shalom, Ibu Bapa dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bagi kita bersuka cita Tuhan menganugerahkan hari ini bagi kita. Di sela-sela aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, setiap kita, orang-orang berdosa ini selalu bergumul dengan dosanya. Selalu tertekan dengan rasa bersalah dan kerinduan untuk menjadi benar. Di hadapan Tuhan itu menjadi keadaan kita. Banyak yang mencoba-coba berbagai cara melalui berbagai agama, melalui sikap-sikap moralitas, dan melalui pemahaman perbuatan-perbuatan baik untuk menenangkan hati nuraninya untuk mendapatkan keselamatan. Namun saudara-saudara, hari ini diingatkan kepada kita, hanya satu pribadi yang benar-benar dapat menghapus dosa kita dan dosa dunia, yaitu Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Hari ini kita akan merenungkan makna yang mendalam dari seruan Yohanes Pembaptis yang berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudara, dalam kitab Injil ini Yohanes Pembaptis sedang melayani dan membaptis banyak orang sebagai tanda pertobatan. Namun ketika ia melihat Yesus datang, ia tidak hanya memperkenalkan Yesus sebagai guru dan nabi, tetapi dia memperkenalkan Yesus sebagai Anak Domba Allah. Ini suatu istilah yang penuh makna dalam konteks Yahudi ketika itu. Pernyataan ini menunjukkan siapa Yesus dan apa misi utamanya datang ke dunia ini, yaitu menghapus dosa dunia. Saudara-saudaraku, dalam Perjanjian Lama, domba digunakan sebagai korban penghapusan dosa. Itu bisa kita baca dalam kitab Imamat pasal yang keempat dan juga dalam Keluaran pasal 12 tentang domba Paskah. Yohanes melihat Yesus sebagai penggenapan semua korban itu. Dan dialah satu-satunya korban sejati yang akan membawa pengampunan yang sempurna. Pengajaran bagi kita saudara-saudara, Yesus adalah korban yang sempurna. Tidak ada korban lain bagi manusia yang sepenuhnya dapat menghapus dosa-dosa kita. Hanya Yesus, Anak Domba yang kudus dan yang tak bercacat, yang bisa melakukannya. Ini menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu, berpegang teguh dan percaya kepada Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan bagi kita untuk beroleh penebusan, beroleh pengampunan, dan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Korban yang sempurna, terima kasih Tuhan, karena hanya oleh karena pengorbanan-Mu lah kami manusia berdosa dan dunia ini beroleh pengampunan, beroleh penebusan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami.
Untuk itu kami bermohon, mampukan kami untuk tetap berpegang teguh percaya hanya kepada Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain dan tidak ada korban lain yang akan dapat memberikan penyelamatan bagi kami. Walau dunia ini sering menggoda kami, seolah-olah dapat memberikan penyelamatan bagi kami, jangan izinkan kami tergoda oleh karenanya. Biarlah kami berpegang teguh hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa dalam Yesus Kristus, di saat ini juga kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkaulah yang dapat menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Sertailah kami sepanjang satu hari ini. Di saat ini juga kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Lawatlah mereka ya Tuhan, dan berikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka beroleh kesehatan, dan oleh karenanya mereka akan memuji-muji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini. Biarlah kasih setia-Mu selalu memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan HKBP Cijantung. Dalam semangat arak-arakan tahun transformasi HKBP tahun 2025, maka kita HKBP Cijantung akan ikut bersama-sama merasakan bagaimana roh dan gelora tahun transformasi tersebut. Untuk itu, HKBP Cijantung melalui panitia tahun transformasi sudah merancang satu kegiatan yang dapat membuat kita bersama-sama mendapatkan informasi, pengetahuan tentang transformasi HKBP. Hal itu kita akan lakukan melalui kegiatan Family Gathering HKBP Cijantung yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang akan datang di Rumah Perubahan. Melalui video ini saya mengajak kita seluruh warga jemaat HKBP Cijantung, mulai dari sekolah minggu, remaja, Napa Subulung, Ruas Ama, Ruas Ina sampai lansia. Mari bersama-sama berikan waktunya kita hadir bersama-sama mengikuti Family Gathering dan mendapatkan pengetahuan pengajaran melalui transformasi HKBP yang akan diberikan oleh hambanya Bapak Perlindungan Marpaung. Saudara-saudaraku, mari catat hari Sabtu 19 Juli 2025 di Rumah Perubahan. Kita akan bersama-sama menghadiri Family Gathering HKBP Cijantung. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa tanggal 19 Juli 2025. Horas.